高之は、目立たない子供だったけど、負けず嫌いでさ、高之がね、ちょうど小学校4年の時だったかな。Halo warga internet sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Coba bayangin film yang awalnya genre kriminal lalu berubah jadi horor misteri, kemudian malah jadi full drama yang dibumbui musikal, dan ujung-ujungnya jadi film tentang waktu. Bingung nggak? Sama, saya juga bingung. Tapi film ini bisa mengemas cerita yang begitu padat banget menjadi karya yang bahkan bikin saya menangis. Benar-benar bagus lah pokoknya. Jadi langsung saja tanpa banyak tingkah lagi, ini dia ceritain dulu keajaiban toko kelontong Pak Namia. Film dimulai di tahun 2012 bulan Desember dengan 3 pemuda yang akan menemani kita sepanjang cerita. Karena akan banyak karakter di cerita nantinya, jadi biar lebih mudahnya kita panggil mereka Jono bersaudara. Si kakak pertama bernama Jono, kakak kedua si Joni, dan si adik yang tentu saja namanya Yanto. Mereka bertiga sejak kecil hidup dan tumbuh bersama di panti asuhan yang bernama Maruko. Tiba di suatu malam, 3 bersaudara beda ibu ini ingin pergi ke rumah salah satu pemilik panti asuhan untuk merampoknya. Kenapa? Karena mereka mendengar rumor bahwa panti asuhan Maruko akan digusur dan dijadikan tempat prostitusi olehnya. Setelah merampoknya, mereka berencana bermalam di salah satu rumah kosong bernama Toko Kelontong Pak Namia. Karena mobil yang dipakai mereka sebelumnya mogok, mereka mulai memeriksa rumah kosong tersebut yang siapa tahu masih ada barang berharganya. Dan didapati foto cewek jadul bertuliskan nama Akiko di tahun 1927. Lalu selebaran majalah tahun 72 yang memberitakan tentang toko Pak Namia ini menerima pertanyaan pribadi melalui jendela penutup toko di malam hari, dan jawabannya akan diletakkan di kotak susu di sebelah toko keesokan harinya. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari lubang kecil di pintu toko terbuka, menjatuhkan sepucuk surat. Si Jono mencoba mengecek keluar dan didapati tak ada siapapun di luar toko. Kok nggak ada, anjing hilang, goblok. Kemudian Yanto mencoba membaca surat tersebut yang berisi curhatan seseorang bernama Katsuro. Dia merasa kehilangan yang teramat sangat setelah kemarin idolanya meninggal, yaitu John Lennon. Kita semua tahu kalau John Lennon meninggal puluhan tahun yang lalu. Merasa ada yang menjahili mereka karena telah merampok, segera mereka kabur dari rumah itu. Namun ada yang aneh, setelah lama berlari, Jono bersaudara sadar bahwa mereka cuma muter-muter doang di sekitar rumah Pak Namia, seakan terikat dengannya. Akhirnya mereka pasrah dan memutuskan tinggal saja di situ. Yanto lalu berinisiatif membalas surat si Katsuro. Dia ingin hidup sebagai musisi dan bahkan telah keluar dari universitas demi mimpinya itu. Namun keadaan keluarganya sekarang serba kekurangan. Lalu mereka bertiga menulis surat balasan yang menyarankan Katsuro agar membantu keluarganya dan melupakan mimpinya sebagai musisi. Karena itu pilihan yang paling masuk akal. Ya walau cukup menyakitkan memang. Esoknya, Katsuro mengambil surat balasan dari kotak susu dan membacanya. Karena tak puas dengan jawaban itu, Katsuro pun membalas surat ini dengan cara menyelipkannya di lubang pintu dan menyanyikan lagu miliknya agar terdengar oleh orang di dalam, yang digaranya itu Pak Namia. Dan memang lagu itu tembus ke dalam toko. Jono Joni bergegas keluar untuk mengecek siapa orang ini.
tapi memang tak ada siapapun di sana dan tak terdengar juga nyanyian tadi. Kok nggak ada anjing hilang? Jono bersaudara ini pun yakin bahwa memang surat ini datang dari masa lalu karena lagu yang dinyanyikannya pun adalah lagu dari orang yang dulu mengorbankan dirinya demi menolong adik dari teman mereka. Segera mereka membalas surat si Katsuro dan menyarankan agar tetap mengejar mimpinya sebagai musisi karena itu akan menyelamatkan orang di sekitarnya. Kemudian adegan berpindah ke masa lalu di tahun 88 di saat si Katsuro sedang menghibur anak-anak di panti asuhan. Yap, benar, panti asuhan Maruko. Di sana, dia menyanyikan lagu yang sama dengan lagu yang dinyanyikannya ke Jono bersaudara. Selesai acara tersebut, anak kecil bernama Seri bertanya tentang judul lagu yang dibawakan si Katsuro. Dia tersenyum dan menjawab judulnya Reborn atau terlahir kembali. Malamnya, musibah itu terjadi. Kebakaran di panti asuhan karena arus pantek listrik. Semua orang berhasil menyelamatkan diri kecuali adiknya Seri yang masih terjebak di sana. Katsuro berlari menerjang api yang sudah membesar. Dia menemukan adiknya Seri dan segera menggendongnya keluar. Namun naas, api sudah menyebar dan melapisi isi rumah. Kayu-kayu bersatuan dari langit-langit dan menimpanya. Di keadaan tak bisa bergerak dan sulit baginya untuk bernafas, dia menyuruh adiknya Seri lari keluar rumah agar selamat. Walau akhirnya Katsuro sendiri yang tak bisa selamat. Lalu kita diajak melihat Pak Namiya di tahun 80 yang sedang menulis surat balasan ke seseorang bernama Midori. Dia adalah wanita muda usia 25 tahun yang sedang hamil dan ditinggalkan suaminya. Dia meminta saran ke Pak Namiya karena dia juga tak tega membesarkan anaknya kelak tanpa seorang ayah. Setelah menulis surat balasan kepada Midori, entah kenapa perut Pak Namiya terasa sakit yang teramat. Karena khawatir dengan kesehatan ayahnya, lalu anak Pak Namiya membawanya ke rumah sakit. Dokter mendiagnosa bahwa Pak Namiya terkena kanker pankreas dan berkata bahwa umurnya cuma tinggal 3 tahun. Beberapa bulan berlalu, di kamar rumah sakit, Pak Namiya memanggil anaknya dan memberikan selebaran koran yang memberitakan tentang kecelakaan seorang ibu muda usia 25 tahun bersama bayinya, dan syukur bayinya berhasil selamat. Polisi menduga bahwa korban melakukan aksi bunuh diri. Wanita itu bernama Midori, sama seperti pengirim surat yang pernah Pak Namiya balas. Pak Namiya menyadari bahwa ada tanggung jawab besar di balik semua surat yang pernah dia balas, dan ada kemungkinan juga bahwa masalah yang diceritakan mereka malah akan menjadi lebih buruk setelah menerima saranku, ujar Pak Namiya. Seakan dia tahu bahwa usianya tak panjang lagi, dia meminta ke anaknya untuk mengantar dia ke rumah. Dia ingin di sisa hidupnya ini membantu orang sebanyak mungkin. Pak Namiya juga memberikan surat wasiat kepada anaknya. Pak Namiya berpesan, setelah 32 tahun tepat di hari kematianku, antara tengah malam sampai matahari terbit, untuk siapapun yang pernah dan ingin bertanya kepada Pak Namiya agar mengirimnya surat seperti biasanya, tulis Pak Namiya. Di dalam rumah setelah menyeduh tehnya, kejadian yang sama seperti Jono bersaudara alami kembali terjadi. Surat-surat pertanyaan datang dari masa depan, jatuh lewat lubang pintu. Selesai memungut surat-surat itu, lalu Pak Namiya berbalik dan tiba-tiba ada Akiko di sana, wanita yang di awal film kita lihat fotonya. Pak Namiya kaku melihatnya seperti melihat hantu. Ya memang hantu sih. Di sini Akiko membantu Pak Namiya membacakan surat-suratnya yang sekarang bukan tentang pertanyaan, tapi berisi rasa terima kasih orang-orang dari masa depan yang masa lalunya pernah dibantu Pak Namiya.
Salah satunya adalah anak dari Midori yang bernama Eka, wanita yang telah meninggal setelah kecelakaan, namun bayinya selamat. Dia sama seperti Seri juga Jono bersaudara yang tinggal di panti asuhan Maruko. Awalnya, saat dia tahu bahwa ibunya meninggal karena bunuh diri, dia merasa bahwa dialah penyebab kematian ibunya, merasa kelahirannya di dunia hanyalah sebuah kesalahan. Pikirannya berkecamuk penuh rasa bersalah sampai ke titik di mana Eka memutuskan terjun dari lantai atas sekolahan. Dia mencoba mengakhiri hidupnya. A few moments later. Tapi syukur dia masih bisa terselamatkan. Lalu Seri mengunjunginya dan memberikan Eka surat dari Pak Naminya kepada Midori dulu. Seri diberitahu pengurus panti asuhan tentang kecelakaan ibunya Eka. Saat sebelum kecelakaan, Eka yang masih bayi sedang demam parah dan ibunya ingin membawanya ke rumah sakit. Namun karena Midori adalah seorang single parent yang harus berjuang sendirian membesarkan buah hatinya, dia kelelahan lalu mengantuk dan akhirnya musibah itu terjadi. それに私が生まれてこなかったら死ななくて済んだってことでしょ。 Eka mengirim surat sebagai rasa terima kasih kepada Pak Namiya. Dia menulis, "Sejak pertama kali aku menerima cinta ibuku, aku tak pernah sepercaya diri ini mengatakan, aku bahagia telah dilahirkan." 自信を持って言えます。生まれてきてよかったと。 Kembali lagi ke tahun 2012 di rumah Pak Namiya, Jono bersaudara dapat surat pertanyaan lagi dari masa lalu, tepatnya tahun 80, dari seseorang bernama samaran Los Papi atau anak yang hilang, remaja yang baru saja lulus SMA. Dia bimbang karena ditawari pelanggan di tempatnya bekerja untuk menjadi wanita simpanannya. Dengan imbalan akan dibangunkan usaha. Setelah mereka berdiskusi panjang, akhirnya diputuskan mereka memberi saran ke Los Papi agar bekerja keras dengan keringatnya sendiri tanpa harus menjadi wanita simpanan. Di tahun 88, Los Papi sekarang memiliki hidup yang berkecukupan, bahkan sudah memiliki perusahaan sendiri. Di rumah, saat dia menonton TV dengan ibunya, dia melihat berita mengenai panti asuhan Maruko yang kebakaran dan menelan korban seorang musisi. Yap, dia berencana mendanai panti asuhan Maruko dan menjadi salah satu pemiliknya. Dia juga sudah mengunjungi panti asuhan itu dan bertemu pengasuh di sana. Pengasuh itu bercerita bahwa kakaknya lah yang membangun panti asuhan ini dulu, dan dia pasti sangat berterima kasih kepadamu, sembari menunjukkan foto kakaknya ke Los Papi. Itu si Akiko, teman masa muda Pak Namiya. Dengan perlahan, semua semakin berkaitan. Kembali di tahun 2012 dengan Jono bersaudara yang sedang menunggu balasan surat dari Los Papi, Johnny tegang menemukan berita di internet tentang surat wasiat Pak Namiya. Mereka bertiga sadar semua fenomena antar waktu ini pasti ada hubungannya dengan itu. Si Jono lalu mencoba mengetes dengan memasukkan surat kosong ke lubang pintu. Namun seperti yang kita duga, surat itu tak jatuh ke tahun 2012, tapi ke tahun 80-an, di mana yang mengambilnya adalah Pak Namiya. Jono sadar ini bukanlah sebuah kebetulan, dan benar Jono menemukan surat di tas pemilik panti yang mereka rampok tadi. Surat yang ditunjukkan untuk Pak Namiya yang berisi ucapan rasa terima kasihnya dengan nama Los Papi. Jono bersaudara tak tahu harus bersikap apa lagi. Mereka merasa ada yang mengontrol mereka untuk melakukan aksi perampokan. Dalam perasaan yang campur aduk, akhirnya Yanto dan Joni yang sudah berdiri memutuskan kembali ke rumah Los Papi untuk menyerahkan diri, meninggalkan Jono yang tak bisa menerima semua ini. Seakan dipermainkan takdir.
Malam berganti menjadi pagi. Yanto dan Joni yang sedang berlari menuju Los Papi, dan Jono yang masih di rumah Pak Namiya juga akan pergi. Dalam pikirannya yang carut marut, dia menemukan surat baru di kotak susu. Surat dari Pak Namiya yang sesungguhnya. Di ending film ini, mereka bertiga dengan yakin berjalan bersama menuju rumah Los Papi. Dan tamat. Lama banget saya ngomong. Durasi film ini standar sebenarnya cuma 2 jam. Tapi yang bikin beda itu karena ceritanya yang padat, namun tidak terkesan tergesa-gesa, menjadikan kita sebagai penonton nggak dibikin bosen dengan alurnya. Salut yang banyak saya berikan ke jajaran pemain Miracle of the Namiya General Store ini, apalagi untuk aktor pendampingnya, yang bahkan menurut saya lebih bagus dari pemain utamanya. Oke, saya ucapin terima kasih bagi yang sudah menemani saya sampai akhir video ini. Terlebih untuk yang gak skip-skip ceritanya. Terus jaga kesehatan kita dan orang yang kita sayang. Dengan saya warga planet Pluto setempat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.